Halo Bedikers. Seorang anggota Polri AKBP Veronica Yulis belakangan menjadi pembahasan warganet. Sosok ibu 3 anak itu naik daun usia suaminya Laksamana Yudo Margono terpilih menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa Desember mendatang. Lantas siapa sebenarnya Veronica Yulis? Mari kita bongkar profil karir dan harta kekayaannya. Veronica Yulis Prihayati atau lebih akrab dengan nama Nyonya Vera Yudo Margono lahir di Yogyakarta. Dia tumbuh dan dibesarkan di kota Kertosono, Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dia akhirnya menikah dengan Laksamana Yudo Margono pada 21 Oktober 1992. Sekarang suaminya telah menjabat sebagai KSAL Republik Indonesia ke-27 dan pada Desember 2022 akan diangkat menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menariknya, selain aktif sebagai anggota Polri, Veronica juga nyatanya merupakan Ketua Persatuan Istri Perwira Angkatan Laut Indonesia atau Jala Senastri. 31 tahun bersama Pak Yudo, dia diketahui telah dianugerahi 3 orang anak bernama Novendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Kendati belum diketahui secara detail perjalanan karir tokoh yang satu ini, namun dari sejumlah pemberitaan diketahui Veronica Yulis merupakan seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau disingkat AKBP. Perempuan yang juga viral usia tertangkap kamera bergoyang ria pada 17 Agustus di Istana Negara bersama para petinggi lain dan juga suaminya. Vera saat ini diketahui bertugas di markas besar kepolisian, tepatnya di Badan Pemeliharaan Keamanan. Sebelum ke Barakam Polri, Veronica juga sempat bertugas di Polda Jawa Timur. Vera juga seperti yang diketahui, mulai menjabat sebagai Ketua Persatuan Istri Prajurit Angkatan Laut, Jala Senastri sejak tahun 2020 lalu. Kala itu suaminya sudah menjabat sebagai Kepala Satuan Angkatan Laut. Sejak menjabat, dirinya sangat aktif melakukan kegiatan sosial budaya. Dilansir dari berbagai sumber, Veronica Yulis terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan pembinaan UMKM, pelestarian budaya, dan juga pelestarian lingkungan. Dia juga terus berjuang membantu kesejahteraan para istri-istri Angkatan Laut Indonesia. Belum lama ini dalam sebuah tayangan YouTube terungkap jika Veronica aktif mengembangkan pusat penjualan hasil produksi para istri-istri Angkatan Laut yang diberi nama Gria Karya Jala Senastri. Di sana Vero dan para anggotanya melakukan promosi dan penjualan banyak produk, mulai dari produk fashion berupa batik, kerajinan tangan, dan sejumlah lainnya berupa makanan dan minuman ringan, serta banyak lainnya untuk membantu kesejahteraan anggotanya. Dia juga sempat menginisiasi sebuah program kemanusiaan pemberian vaksinasi di sebuah daerah paling ujung Bekasi, Jawa Barat di Muara Gembong, serta yang terbaru adalah ke pulau terluar Sumatera yakni Pulau Rondo. Melalui organisasinya, Jala Senastri Veronica juga diketahui sering mengajak para istri TNI Angkatan Laut untuk senantiasa bijak menggunakan media sosial dan tidak memamerkan harta kekayaan mereka. Dia mengatakan, paling tidak, jika sedang berbaju dinas Jala Senastri, istri-istri Angkatan Laut hanya boleh menggunakan 1 cincin dan 1 jam tangan yang dengan 1 warna, yakni warna hitam. Menurutnya, kelakuan istri seorang perwira TNI akan berdampak langsung kepada citra suami mereka, terutama di era elektronik yang serba terbuka sekarang ini. Yang satu ini tak perlu diragukan lagi, sebagai seorang istri Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Veronica memiliki kekayaan besar. Dari situs laporan kekayaan di LKPN KPK tercatat pada 2015 lalu, sebelum suaminya menjabat sebagai KSAL, Vero sudah mencatatkan kekayaan sebesar 6,15 miliar rupiah, terdiri dari 4,81 miliar tanah dan bangunan. Kemudian 640 rupiah plus 140 juta rupiah harta bergerak berupa mobil dan motor, serta giro atau kas dengan nilai 758 juta rupiah. Kekayaan itu naik dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jabatan Laksamana Yudo Margono, Abang Tampan yang tak lain adalah sang suami tercintanya. Pada 2017, kekayaan Vero yang awalnya hanya 6,5 miliar naik menjadi 7,22 miliar pada tahun 2017. Begitu juga tahun 2018 bertambah 1 miliar menjadi 8,22 miliar rupiah. Pada tahun 2020, kekayaan Polwan itu sudah mencapai 11 miliar rupiah. Sementara untuk tahun 2021,
Harta Vero naik drastis hingga mencapai 17,97 miliar rupiah. Wajar saja ya kan? Suami Vero saat itu, yakni Yudo Margono, nyatanya sudah naik jabatan sebagai Komandan Tertinggi di Angkatan Laut, KSAL. Tercatat pada tahun tersebut, sejumlah tanah dan bangunan miliknya bertambah. Terdiri dari 18 bidang tanah dan properti yang tersebar di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Sorong, Bogor, dan Madiun. Nilai dari belasan tanah dan properti ini tak main-main Bedegers, yaitu sebesar 10,4 miliar rupiah. Tak hanya itu, dia dan suami tercinta memiliki sejumlah mobil mewah dan motor yang tercatat mencapai 1,63 miliar rupiah. Masing-masing Mitsubishi Pajero Sport lansiran tahun 2010, SUV premium pabrikan Jepang ini ditaksir senilai 310 juta rupiah. Kemudian ada Toyota Fortuner lansiran tahun 2012 yang ditaksir senilai 300 juta rupiah. Selanjutnya ada mobil Alphard yang dikabarkan baru dibelinya pada tahun 2021 lalu yang ditaksir 1 miliar rupiah. Selain itu, dia juga memiliki 2 unit motor meski tak diketahui merek dan tipe motor yang menjadi koleksinya. Namun kedua motor itu ditaksir masing-masing senilai 10 juta rupiah. Tak hanya itu saja, Veronica juga memiliki kekayaan lainnya berupa kas atau senilai kas dengan nilai yang fantastis, berkisar 5,52 miliar rupiah. Soal asmara, Vero Yudo Margono diketahui bertemu dengan kekasihnya Yudo Margono pada bulan Maret tahun 1990. Kala itu sang suami masih berpangkat Letnan 2 dan sementara menuju Letnan 1. Dia mengaku saat masih berstatus pengantin baru, dirinya kerap kali kesal dengan sang suami. Sebab sang suami Yudo Margono kerap kali berdinas berbulan-bulan, bahkan bisa setahun lamanya. Dalam sebuah channel YouTube, masa-masa itu dikenangnya. Dia mengaku masa itu memang masa yang berat baginya sebagai seorang istri. Vero mengaku dirinya dan sang suami kadangkala hanya melepas rindu melalui sambungan telepon di warung-warung telepon umum. Yang bikin kesal itu karena sudah jarang menelpon, kadangkala kalau menelpon itu cuma sebentar. Gak enak katanya. Banyak yang antri, apalagi kalau itu seniornya, ujar Vero menuturkan. Tak hanya itu saja, saat awal-awal menikah, dia dan suaminya sempat mengalami masa-masa sulit. Televisi saja kata dia harus nyicil, begitu juga jam tangan. Senyicil jam tangan dulu itu Rp3.000, 5 kali bayar, ujarnya. Dia mengatakan masa-masa itu menjadi kenangan yang tak bisa untuk dilupakannya. Saat ini, sebagai seorang istri calon Panglima Tentara Nasional Indonesia, dirinya mengaku sangat bangga dan merasa semua yang sudah dilalui bersama Yudo Margono 31 tahun belakangan ini terbayar sudah. Masa-masa keemasan di penghujung karirnya kini telah di depan mata, untuk kemudian menghabiskan masa tua bersama nantinya.